Halo guys, jadi kali ini aku nggak sendirian. Aku akan berbincang-bincang dengan Univi yang jadi narasumber di RKS AST dengan membahas capek ya. Baik, langsung kita sapa aja nih ya. Orangnya, halo, apa kabar Univi? Halo semua, apa kabar? Sehat dong, pastinya. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, silahkan memperkenalkan diri dong Uni. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kalian boleh panggil aku Univi. Aku adalah salah satu mahasiswi tingkat akhir semester 7 di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Nah, saat ini aku lagi sibuk ngurusin skripsi aku. Nah, mungkin ada di antara kalian yang juga lagi sibuk kan ya skripsian. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing juga bareng-bareng. Oh ya, aku adalah salah satu mahasiswi psikologi tepatnya. Kasih. Psikologi di Kota Padang. Terus sekarang semester akhir, jalani skripsi dan kuliah. Semangat ya Univi. Kasih. Nah, mungkin cukup ya perkenalannya yang sudah bagus sekali tadi. Sekarang kita lanjut ke topik. Kan banyak kan ya orang-orang yang di luar sana, bahkan kita-kita juga sering banget ngerasain yang namanya capek. Baik itu capek karena tugas, capek tugas akhir yang skripsian, terus capek sekolah, pekerjaan, capek fisik, mental, bahkan nggak ngapa-ngapain aja capek. Pokoknya masih banyak lagi lah ya jenis-jenis capek di luar sana. Nah, menurut Univi nih, definisi dari capek itu sendiri apa sih? Hmm, topiknya menarik ya. Capek. Gak ngapa-ngapain aja kita bisa capek ya. Betul. Oke, kalau menurut kalau menurut aku pribadi nih ya, capek itu sendiri berarti sama kan dengan letih, lelah gitu kan. Berarti kalau letih dan lelah itu adalah kondisi di mana seseorang itu baik secara fisik ataupun psikis. Dalam hal ini batin, kehilangan gairahnya atau bisa kita katakan kehilangan energinya gitu ya, kehabisan energinya. Sederhananya sih gitu menurut aku. Oke. Tiap orang tuh sadar nggak sih kalau dirinya lagi capek? Tiap orang sadar nggak sih capek dirinya? Dalam hal ini kan manusia normal itu secara umum kan memiliki sistem saraf yang otomatis memberi sinyal kepada tubuh apabila tubuh itu udah capek. Berarti di sini yang capek atau lelah itu fisiknya, berarti kan. Bagaimana dengan capek psikis? Di sini kita bicara tentang psikologisnya berarti ya, atau mentalnya. Ketika seseorang capek atau lelah secara psikis, itu biasanya akan memberikan efek yang lebih besar pada fisiknya. Contohnya nih, ketika mungkin kita selalu mendapat kata-kata yang kurang mengenakan dari orang-orang di lingkungan kita. Seperti, maaf ya, kok kamu sekarang kurusan nih, jadi kayak nenek-nenek, atau kamu hiteman nih sekarang, udah jarang perawatan pasti, Body dan shaming. sebagainya. Dan itu dilakukan berkali-kali oleh orang-orang tersebut, maka akan menghilangkan gairah orang yang dihina dalam berbagai aspek gitu. Eh, Dia bisa aja jadi males keluar rumah atau males nunjukin apa yang dia bisa di depan umum. Dia juga jadi males. Misalkan nih, kalau lelah psikis itu biasanya kalau misalkan lelah fisik gitu. Biasanya kalau banyak tugas kan, Ya. banyak tugas kuliah, udah ngerjain seharian, biasanya orang-orang cenderung bosan dan lelah kan, dan Ya. capek gitu. Jadi ketika udah beristirahat sejenak, terus mandang keluar jendela sambil ngirup udara, tuh kan udah rileks lagi. Atau bahkan kalau lagi capek banget terus dibawa tidur, nanti udah fresh lagi. Nah, kalau kalau lelah batin itu lebih lama gitu. Kalau orang tersebut tidak segera mengatasinya, gitu Kak. Tapi kalau dari capek itu sendiri sebenarnya bisa menimbulkan bahaya nggak sih, Uni?
Kalau menurut saya ya secara apa tadi, secara lelah batin ya. Nah, Ya, bisa jadi. berbahaya itu ya pasti berbahaya tadi yang tadi aku bilang itu bisa merambat ke berbagai aspek tadi gitu. Berbagai aspek tadi kita jadi males ngapa-ngapain. Nah, bahaya kan jadinya karena udah capek gitu. Udah dalam dalam waktu yang relatif lama akhirnya kita capek dan akhirnya malas dan akhirnya tujuan yang ingin kita capai tadi ya bakal lebih lama untuk tercapainya gitu. Betul sekali. Dan pokoknya kalau apa ya, kita tuh kayak ngerasa capek, udah kita lebih baik istirahatkan diri sejenak gitu ya. Iya, benar. Oke. Ambil rehat sejenak. Dan ini lagi nih. Sebenarnya masalah capek atau lelah yang sering ditimbulkan tuh karena apa sih? Kan banyak ya penyebabnya. Nah, itu sebenarnya sumbernya dari mana aja? Ya, itu tadi kan kita berarti sekarang bicara tentang sumbernya lagi ya. Ya. Di sini kita bicara sumber, berarti kalau capek tadi ada capek fisik dan capek psikis, capek Yes. mental. Nah, kalau capek secara fisik itu biasanya karena aktivitas sehari-hari kan, orang kebanyakan pergi ke kantor pagi, terus pulangnya sore. Mahasiswa akhir semester yang ngerjain skripsi kayak kita nih kan, dari maghrib sampai subuh, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, Ya. yang pada akhirnya mereka bisa mengalami yang namanya burnout. Burnout dalam istilah psikologinya burnout yaitu kondisi di mana seseorang yang stres berat, udah stres berat ya kan, udah capek, akhirnya dia stres berat yang dipicu oleh pekerjaannya gitu. Pekerjaannya tadi aktivitas sehari-harinya. Nah, nanti kan ujung-ujungnya bisa merambat ke hal-hal yang lain. Mereka bisa saja menyalahkan orang-orang di sekitarnya tadi. Dikit-dikit aja ada salah orang gitu. Padahal yang sedang bermasalah itu individu yang bersangkutan tadi, bukan lingkungannya. Nah, kalau udah kayak gitu, mentalnya atau psikisnya juga ikut lelah kan. Apa-apa jadi dikerjainya gak enak, gak mood gitu loh. Oke. Berarti emang lingkungan tuh sangat mempengaruhi dan sebenarnya sumber dari capek itu ya ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Ya benar gitu, benar. Nah, oke. Sumbernya itu bagaimana kita tadi bisa menghandle-nya tadi. Kita ambil jeda sejenak, nah lalu kita lakukan rutinitas yang mungkin hobi kita sedikit. Nah, jadi bisa kita atasi capek kita itu sendiri gitu. Terus menurut Univi nih, bagaimana sih cara terbaik atau ngasih tips-tips menghilangkan capek gitu? Mungkin cara singkatnya kayak gimana Menghilangkan. gitu? Oke. Tips singkatnya pasti udah banyak juga sih ya, tips-tips sederhana yang bisa kita baca gitu kan, yang kita dapatkan dari internet juga. Seperti contohnya tadi yang pertama yang kita singgung-singgung tuh kan, tinggalkan rutinitasnya sejenak gitu. Tinggalkan rutinitasnya sejenak, kita mungkin bisa melakukan hobi kita seperti memasak, barangkali mencoba makanan-makanan, jajanan-jajanan viral gitu kan di rumah yang gampang. Terus pastinya rutin berolahraga yang kedua kan. Rutin berolahraga ini dapat membantu tubuh kita untuk mengeluarkan hormon endorfin gitu. Ya, hormon yang tadinya dapat mengurangi rasa lelah tadi. Nah, terus pastinya istirahat yang cukup ya, dengan tidur yang cukup dan yang berkualitas yang baik, sekitar 6-7 jam itu dapat membantu mengembalikan dan menyeimbangkan mood. Dan yang pastinya kalau dalam psikologi ada namanya teknik relaksasi kan ya, menghirup napas terus mengeluarkannya dari mulut secara perlahan. Nah, yang terpenting kalau misalkan udah ada yang merasa berat banget gitu capeknya, boleh minta bantuan ke tenaga ahli seperti psikolog gitu kan Oke. ya. Dari Univi tadi perlu dicatat,
karena itu sangat penting dalam menghilangkan rasa capek. Terima kasih Univi. Dan yang lagi nih. Oke. Dan gimana nih caranya? Kita lagi capek nih. Terus ada seseorang yang minta bantuan kita. Nah, kadang-kadang kan kita kan nggak enak gitu ya kalau nolak, nanti jadinya nggak sopan atau apa gitu. Nah, gimana caranya menolak secara halus bantuan itu, tapi nggak buat orang tersinggung dan dia bisa ngerti kita gitu kalau kita tuh lagi capek. Itu gimana itu? Oh, cara nolak ya. Iya. Cara nolak orang yang minta bantuan kita. Oke. Berarti kita ini ngomong istilahnya people pleaser. People pleaser. Orang yang serba nggak enakan. Duh, Iya. kalau nggak dibantuin gimana ya? Apa-apa deh bantuin aja daripada nantinya gimana-gimana gitu kan. Nah, people pleaser apa sih? Gitu kan. Singkat ya kita cerita people pleaser. People pleaser itu adalah seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain kan kayak tadi dan menomorduakan bahkan melupakan keinginannya sendiri gitu. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih? Nah, ciri-cirinya itu orang itu sering merasa bersalah aja, terus ngucap maaf gitu. Terus sering memilih diam dan pura-pura setuju untuk menghindari konflik atau perdebatan. Terus biasanya dia merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang marah. Nah, terus sering berkata ya, padahal dianya nggak mau. Nah, selalu was-was dan takut dengan perasaan orang lain. Dan sering berpura-pura aja kalau nyatanya dia aja udah sedang terluka gitu. Nah, kalau kita udah merasa seperti ini dan akhirnya nanti kan nggak enakan terus ya sama orang dan jadi kita mikirnya kalau nggak dibantuin nanti dianya gimana nanti dianya nggak mau deket sama aku lagi, nanti dianya kayak gini, nanti dianya kayak gitu. Nah, sebenarnya kita nggak apa-apa untuk menolak hal yang tidak kita suka gitu. Nah, caranya gimana kalau kayak gitu? Pasti kita tanyakan caranya gimana sih buat menolak hal yang tidak kita sebenarnya ingin lakukan agar tidak terus-terusan makan hati kitanya kan. Iya, betul. Nah, yang pertama kita itu harus bisa lupakan masa lalu. Nah, yang pertama, hampir sebagian besar nih ya Kak, jika nggak semuanya sih, orang yang nggak enakan itu memiliki trauma masa lalu biasanya dari penindasan atau tindakan bullying. Nah, jadi dari masa lalunya itu, dia jadi sangat menghargai dalam tanda kutip suatu hubungan dengan semua orang menurut dia. Jadi dia harus membuat orang tersebut merasa senang. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama dia harus lupakan masa lalu itu. Nah, yang kedua, hargai diri sendiri. Nggak ada orang yang bermartabat lebih tinggi atau lebih rendah kan di dunia ini, dan kita semua itu kan pasti sama, berharga daripada orang lain. Maka dari itu, kalian nih harus mulai menghargai diri sendiri dan jangan merendahkan diri sendiri di hadapan orang lain. Jadi tips yang kedua, hargai diri sendiri. Yang ketiga nih, kita harus berpikir menolak itu bukan berarti kita jahat. Nah, tentu ada saatnya di mana kita tidak bisa menolong orang lain karena kita capek tadi kan. Nah, meski rasanya ingin memberi bantuan. Jadi ya kita bisa menolak tentunya dengan cara yang halus tadi Kak. Nah itu. Terus tips yang keempatnya bisa kita berikan batasan yang jelas. Nah, berikan batasan yang jelas itu antara diri kita dengan orang lain. Artinya kita boleh berbuat baik, namun tetapkan batasan yang jelas. Jangan sampai nih Kak, kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Terus tips yang kelima, jaga keseimbangan dalam hubungan sosial gitu kan. Keseimbangan itu pastinya adalah kunci keharmonisan dari bersosialisasi. Nah,
Jadi, kalau ingin memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain, kamu harus bisa kasih ruang kepada orang lain untuk berkontribusi. Contohnya, kamu bisa membicarakan isu-isu yang ringan tentang dunia ini gitu, tentang yang ada sekarang. Misalkan, apa ya yang asik dilakuin ketika kita lagi di rumah aja. Nah, kita bisa nih main kita bisa mencoba melakukan hal-hal yang baru gitu, kayak membuat jajanan seperti jajanan tadi yang aku bilang kan, kayak di TV-TV kita bisa contohin chef-chef itu masak gitu. Kita memberikan orang itu peluang untuk berkontribusi, memberikan pemikiran dia, oh iya kita bisa tuh coba, atau kita coba gabungkan ini dengan ini. Nah itu. Terus yang terakhir nih Kak, tipsnya pahami situasi dan kondisi. Berbuat baik itu memang baik, namun tidak jarang tuh kebaikan kita tuh kan justru dimanfaatin seperti tadi sama oknum-oknum tertentu. Jadi kita harus pahami situasi di mana kita harus berbuat baik dan di mana kita harus menolaknya jika kita memang lagi capek. Gitu Kakak. Baik, wow, terima kasih banget Uni. Jadi tadi secara singkatnya ya, kalau dirangkum-rangkum, itu ada 6 tips cara menolak secara halus. Tadi yang pertama ada melupakan masa lalu, yang kedua hargai diri sendiri, yang kedua tolak aja secara halus tanpa menyinggung perasaannya, terus yang ketiga memberikan batasan yang jelas, yang kelima jaga keseimbangan sosial, dan yang keenam pahami situasi dan kondisi. Betul apa betul Uni? Betul banget. Betul banget. Oke, baik. Ya. Nah, guys, jadi kalau kita capek ya udah, kita tinggalin aja dulu masalah-masalah kecil yang bisa ngebuat kita jadi bad mood dan cari inspirasi apapun itu yang bisa ngebuat kalian jadi good mood dan fresh gitu pemikirannya. Gitu kan ya Uni? Ya, benar banget. Baik, terima kasih sekali ya Univi atas waktunya dalam memberikan jawaban yang sangat inspiratif dan kasih tips dan trik jadi nggak capek tadi yang udah dijelasin. Pokoknya jelasin panjang lebar ya. Aduh, ya senang banget bisa berbagi tips sama kalian dan semoga kalau ada kekurangan kalian bisa tambahin gitu ya. Karena kita sama-sama belajar gitu. Oke, baik. Mungkin sekian aja, sampai di sini dulu dan terima kasih ya Yuni atas waktunya. Oke, sama-sama Kakak. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya. Baik, siap. Dan untuk kalian yang juga lagi dengerin, semoga happy enjoy. Bye.